Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, bugar, dan bahagia. Ulasan kita kali ini tentang struktur pengembangan teks prosedur, kaidah kebahasaan teks prosedur, dan bagaimana cara mengembangkan teks prosedur. Struktur pembentuk teks prosedur ada 3. Pertama adalah tujuan, kedua langkah-langkah, sedangkan yang ketiga adalah penegasan ulang. Pada bagian tujuan berisi hasil akhir yang akan dicapai. Pada bagian langkah-langkah berisi cara-cara yang ditempuh agar tujuan tercapai. Pada bagian ketiga, penegasan ulang berisi tentang pengulangan pernyataan yang digunakan untuk meyakinkan pembaca. Agar kita lebih mudah memahami tentang struktur teks prosedur yang terdiri dari tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang, mari kita baca dengan cermat contoh teks prosedur yang berjudul Tips Wawancara Kerja Virtual Masa Normal Baru. Kita bisa menemukan warna kuning, ini adalah bagian tujuan. Warna hijau adalah kata pembuka berkaitan dengan langkah-langkah berwawancara. Jadi kalau kita perhatikan ada 2 hal yang berkaitan dengan langkah-langkah wawancara, yaitu langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan oleh pelamar kerja, dan yang kedua adalah hal-hal sebaiknya tidak dilakukan oleh pelamar kerja ketika berwawancara. Pada bagian ketiga yaitu penegasan ulang, bagian ini berisi saran untuk pelamar kerja agar dia lebih memperhatikan hal-hal yang sebaiknya dilakukan ketika berwawancara agar pewawancara pihak SDM atau user itu bisa mendapat kesan positif sehingga pelamar pekerjaan dengan mudah diterima di perusahaan yang dia harapkan. Materi yang kedua adalah kaidah kebahasaan teks prosedur. Jika kita membaca teks prosedur, kita akan menemukan hal-hal yang berkaitan dengan kebahasaan seperti kata kerja imperatif, kata teknis, konjungsi penjumlahan, pernyataan persuasif, dan deskripsi alat. Kata kerja imperatif contohnya harus, pastikan jangan, hindari, ceritakanlah, jadilah, tunjukkanlah, dan gunakanlah. Kata teknis, jika kita menulis atau membaca teks prosedur yang berkaitan dengan masalah komunikasi, tentunya kita akan menemukan kata-kata teknis seperti tanya jawab, kontak mata, wawancara, verbal, non-verbal, bahasa tubuh, dan negosiasi. Konjungsi penjumlahan, kata penghubung yang menyatakan penambahan, contohnya selain itu, pun, demikian, selanjutnya, oleh karena itu, lalu, setelah itu, dan di samping itu.
pernyataan persuasif. Contohnya, penggunaan bahasa yang baik juga menjadi keharusan. Hal yang dipersuasi adalah agar kita menggunakan pilihan kata yang tepat dan sesuai dengan konteks pembicaraan. Singkatnya, akan lebih baik bila kita mampu menampilkan sikap yang antusias, verbal maupun non-verbal. Artinya apa? Kita disarankan agar tetap bersemangat, baik ketika berkomunikasi secara lisan maupun secara tulisan. Begitu juga dua contoh berikutnya, maksudnya sama, yaitu masuk kategori pernyataan persuasif. Deskripsi alat, contohnya pengaduk terbuat dari kayu, gunakan daun pisang, arang bambu, kabel berserat halus. Baiklah, kita lanjutkan materi yang ketiga, yaitu bagaimana mengembangkan teks prosedur. Pada dasarnya ada dua langkah utama agar kita bisa mudah mengembangkan teks prosedur. Pertama adalah menyusun rancangan garis besar suatu prosedur. Yang kedua, mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur, dan aspek kebahasaan. Untuk lebih mudahnya, Anda bisa membaca sekali lagi contoh teks prosedur yang berjudul Kiat Menata Rambut Pendek. Anda akan bisa menemukan strukturnya, menemukan kaidah bahasanya, dan aspek informasi yang memberikan manfaat kepada pembaca. Baiklah, kita sudah membicarakan 3 hal, yaitu struktur pembentuk teks prosedur, kaidah kebahasaan teks prosedur, dan cara mengembangkan teks prosedur. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.